Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini balik lagi bareng kita yang kali ini bakal bawain alur cerita film yang lagi rame banget nih dibicarain belakangan ini. Kisah nyata seorang gadis asal Cirebon yang menjadi target kelompok geng motor. Kemudian kisah ini diangkat ke dalam sebuah film horor karya sutradara Anggi Umbara dengan mengambil latar waktu sebelum 7 harian almarhumah. Tak lupa kami mengingatkan bahwa ini merupakan spoiler konten. Bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita lengkapnya, silahkan tonton dulu di bioskop untuk mendapatkan pengalaman menonton yang lebih menarik. Jika masih bingung, silahkan balik lagi ke sini. Gak usah lama-lama, mari masuk alur ceritanya. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang gadis remaja bernama Vina yang sedang berada di salon potong rambut sederhana. By the way, Vina ini hobi banget ngumpulin bekas potongan rambutnya untuk ia bawa ke rumah lalu ia buat rambut sambungan gitu. Entahlah motivasi dia apa, tapi kebiasaan dia memang seperti itu. Nampak juga teman Vina yang bernama Linda. Linda ini adalah sahabat Vina sejak SMP yang selalu menemani Vina saat pergi-pergi. Linda ini juga merupakan ponakan Cehesti, si pemilik salon. Pulang dari tempat itu, Vina dan Linda mampir ke sebuah mall. Di sana, Vina sempat memberi amplop berisi surat kepada Linda. Ia bilang surat itu hanya boleh dibuka saat Linda kangen padanya suatu saat nanti. Sampai sini, rupanya Linda sudah mulai merasa ada firasat aneh ya pada Vina. Kemudian mereka lanjut main ke alun-alun menonton tari topeng. Vina mendapat telepon dari neneknya yang memberitahu bahwa kakaknya Vina yang bernama Marliana tidak bisa menjemput Vina ke alun-alun karena ban motornya bocor. Linda yang mengetahui hal itu menyarankan Vina untuk ikut bonceng salah satu temannya bernama Zaki agar Vina lebih aman dan tak perlu repot-repot cari ojekan. Malam itu di depan alun-alun Cirebon adalah tempat terakhir Vina dan Linda bertemu. Saat mereka akan pergi, tanpa sadar seseorang telah mengintai Vina dari kejauhan. Di perjalanan pulang, Zaki sempat membawa Vina mampir dulu ke daerah Sumber untuk memberi titipan barang milik temannya. Disitulah mereka mulai diikuti 11 anggota geng motor yang dipimpin oleh anak aparat bernama Egi. Zaki dan Vina diikuti hingga sampai di sebuah jembatan kawasan Kepompongan Cirebon. Tempat itu pula yang menjadi titik awal kejadian naas yang menimpa Vina. Besoknya polisi langsung melakukan olah TKP di area jembatan. Datang juga kakek Vina bernama Sadullah dan Wasnadi yang merupakan ayah dari Vina. Polisi memberi keterangan bahwa kasus ini merupakan kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Kakek Vina sempat meragukan keterangan itu karena letak posisi jatuh Vina dan Zaki yang dirasa aneh. Tapi polisi bilang mereka butuh penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, almarhumah Vina sudah diantarkan menuju rumah duka. Duka menyelimuti keluarga Vina, terutama sang nenek yang nampak begitu bersedih menangisi kepergian cucunya. Sebelum almarhumah dikebumikan, ibunda Vina yang bekerja sebagai TKW Malaysia hanya bisa berbicara melalui panggilan video. Ia belum bisa pulang ke Indonesia karena harus menyelesaikan dulu urusannya di kantor imigrasi. Marliana yang awalnya berusaha bersikap tenang pun tak bisa membendung air matanya. Seusai proses pemakaman, satu keluarga Vina tak ada yang bisa tidur nyenyak. Nenek Vina yang masih kepikiran cucunya itu menaruh kecurigaan terhadap kasus ini. Firasatnya mengatakan bahwa ini bukan akibat kecelakaan, karena saat si nenek memandikan almarhumah, ia melihat ada yang tidak wajar pada jenis luka yang terdapat di hampir seluruh badan Vina. Kakek Sadullah yang sebenarnya punya feeling sama, tapi sebagai laki-laki, ia hanya bisa menenangkan. Menjelang tengah malam, si nenek mendengar suara tangisan dari bekas kamar Vina. Sambil terus mencari suara itu, ia melihat-lihat barang-barang peninggalan Vina. Di antaranya ada foto berduanya bersama Linda, serta helaian potongan rambut Vina yang diwadahi kantong plastik. Dan saat membuka lemari pakaian, si nenek dikagetkan dengan penampakan arwah Vina. Tapi si nenek menganggap itu hanya halusinasinya saja. Siang hari, si nenek dan Mbak Marli mengunjungi Polres Kota Cirebon untuk mengambil barang-barang milik Vina yang ditemukan saat olah TKP, seperti handphone dan potongan rambut yang sama seperti yang ditemukan si nenek tadi malam.
Pada momen itu pula datang pemuda bernama Dani, remaja yang sukarela ikut tertarik menyelidiki kasus ini. Ia langsung memberi kartu namanya pada pihak keluarga Vina. Namun di saat yang sama, salah satu polisi datang memotong obrolan, seolah polisi itu menghalangi ada pihak lain yang ikut campur menangani kasus ini. Sementara itu di rumah Linda, sahabat Vina, ia masih tak percaya dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa sahabatnya itu. Karena Linda lah yang menyarankan Vina pulang diantar Zaki sebelum kejadian. Saat Linda tertidur, ia bermimpi didatangi sosok Vina yang membuatnya terbangun sambil berteriak. Besoknya, rumah Linda kedatangan Dani yang bermaksud mencari tahu cerita soal Vina sehari-hari. Dani bertanya apakah Vina pernah terlibat urusan dengan anak-anak geng motor. Linda pun bercerita bahwa ada salah satu anak geng motor bernama Egi yang menggoda Vina saat jam pulang sekolah setiap hari. Itu juga yang membuat pacar Egi cemburu dan melabrak Vina. Tingkah Egi itu terus berlanjut setiap kali melihat Vina, walaupun Vina selalu menghindar dan tak mau diajak bicara. Puncaknya saat Vina mengikuti fashion show festival pada 4 Mei 2016 di salah satu mall. Egi dan kawan-kawan sudah memantau dari lantai atas. Kemudian Egi menghampiri Vina di lorong kamar mandi. Egi sempat memaksa Vina untuk menerima perasaannya, tapi Vina yang terus dipaksa, ia meludahi Egi dan langsung pergi. Berdasarkan cerita Linda, Dani pun mulai mendapatkan data. Di sisi lain, di rumah Egi, si pelaku utama, ia sedang dibantu keluarganya menyiapkan segala berkas untuk rencana pindah ke Jakarta beberapa hari lagi. Saat Egi rebahan tidur, anak itu pun tak lepas dari gangguan arwah Vina. Awalnya Egi dibuat heran oleh suara seseorang yang sedang mengunyah es balok, dan es itu kemudian berserakan di seluruh lantai kamar, bahkan hingga area kamar mandi. Dari dalam bathtub muncullah arwah Vina yang dengan aura kemarahan langsung mengejar Egi. Egi hampir saja melompat. Beruntung kedua orang tuanya segera menghampiri Egi yang sudah masuk alam bawah sadarnya. Sementara itu di sebuah bengkel motor Jaya Racing, pelaku lain masih terlihat santai dan beraktivitas seperti biasa. Mereka menahan diri untuk keluar sebelum berita Vina meredup di daerahnya. Kembali lagi pada Linda, di kamarnya ia membuka surat dari Vina yang tempo hari ia terima saat di mall. Surat itu berisi permintaan maaf Vina jika suatu hari nanti Vina tak bisa bersamanya lagi. Membaca itu Linda tak kuasa menahan air matanya. Larut dalam kesedihan, tiba-tiba arwah Vina masuk ke tubuh Linda. Ia berteriak sangat kencang dan harus ditahan mama serta budenya. Di saat yang sama, si nenek kebingungan mencari potongan rambut Vina yang tiba-tiba hilang. Rambut itu sebenarnya dari dulu memang tidak ada, karena Vina belum sempat membawanya ke rumah sebelum kejadian yang menimpanya. Itu hanyalah pertanda atau petunjuk dari arwah Vina. Dan benar saja, tak lama datang seseorang yang mengabari bahwa Linda kesurupan arwah Vina. Arwah itu nggak mau lepas sebelum bertemu pihak keluarganya. Nenek, Mbak Marli, dan Wasnadi pun sampai di rumah Linda. Di momen inilah arwah Vina melalui Linda membeberkan semua kronologi kejadian yang menimpanya, bahwa dirinya bukan mengalami kecelakaan, melainkan berakhir di tangan anggota geng motor. Penjelasan Vina sempat direkam oleh Mbak Marli, dan rekaman itu sempat beredar cukup lama di YouTube ya guys, hingga saat ini. Balik lagi ke penjelasan Vina, ia juga menyebutkan satu nama dalang dari kasus ini, yaitu Egi. Vina dibawa oleh Egi dan rombongannya itu ke sebuah gudang terbengkalai. Sebenarnya Zaki sempat ingin menolong Vina, tapi ia juga harus berakhir lebih dulu. Zaki dan Vina kemudian diletakkan kembali di area jembatan untuk skenario kecelakaan. Setelah selesai bercerita semuanya, arwah Vina pun pergi dengan sendirinya. Besoknya, rekaman itu dengan cepat menyebar di kota Cirebon. Si nenek dan Marliana juga menunjukkannya pada AKBP Indra. Dan menurut keterangan polisi, apa yang diucapkan Linda dalam rekaman itu sama persis dengan hasil penyelidikan polisi selama ini. Hanya saja polisi merahasiakan itu dari publik agar tidak sampai pada telinga para pelaku.
Kemudian pihak polisi meminta persetujuan pihak keluarga untuk membongkar kuburan guna melakukan otopsi. Malamnya di rumah Vina, pihak keluarga mendiskusikan terkait otopsi Vina. Kakek Sadullah sempat tidak setuju, tapi karena anggota keluarga lain terus mendesak, akhirnya mereka menyetujuinya. Siang hari berikutnya adalah tepat 7 hari berpulangnya almarhumah. Linda yang masih pucat pun menyempatkan hadir ke acara 7 harian itu. Di hari itu juga proses pembongkaran dilakukan. Untuk dilakukannya proses otopsi. Begitu kuburan dibongkar, arwah Vina kembali memasuki raga Linda yang membuat heboh orang satu rumah. Rupanya ada satu hal yang belum disampaikan arwah Vina. Ia bilang jiwanya tak bisa membuka pintu cahaya karena kawat gigi dan rambut sambungan yang ia bawa saat dimakamkan. Marli pun segera menelpon polisi untuk membantu melepaskan dua benda itu. Setelah semuanya dilepaskan, arwah Vina pun pergi dengan tenang. Proses otopsi pun selesai. Polisi telah menerima berkas sebagai bukti dan tak sampai 24 jam para pelaku berhasil diamankan. 8 dari 11 pelaku berhasil ditangkap dan 3 lainnya termasuk Egy sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya. Oke bro dan sis, seperti itulah ending dari cerita ini. Kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya pada pihak keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya.